Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohili, guru PAI dan Budi Pekerti di SMKIT Pelita Subana Dharma, Jalan Raya Kawah Manuk, Desa Kawah Manuk, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, 27 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 12 multimedia dengan materi kewarisan dalam Islam berbagi dalam kearifan. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Iya, masih. Sudah sarapan belum? Belum. Kenapa belum? Buru-buru. Nanti persiapan dari rumah harus sarapan terlebih dahulu. Untuk kali ini sebelum berdoa, silahkan seperti biasa untuk berdiri semuanya. Silahkan untuk dipakai dulu. Paralel aja. Tinggalan. Tolong parel dan parel radian dan parel. Tolong untuk rambut udah panjang, besok bisa dirapikan ya. Ini Rehan, kenapa bajunya? Oh, basah kehujanan. Bawa jas hujan enggak? Tolong pada semuanya nanti untuk kedepannya persiapan, karena sekarang musim hujan, minimal kalian bawa payung, bawa jas hujan. Kita harus persiapan. Baik, kita mulai untuk berdoa. Ada yang mau memimpin, silakan. Dimas, mau dimulai Dimas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu baik, kita berdoa sudah. Hari ini Bapak absen terlebih dahulu. Yang Bapak sebutkan namanya silahkan angkat. Agus Ardiansah. Untuk pertemuan hari ini hadir semua ya? Hadir semua, alhamdulillah. Hadir semua. Pertahankan kehadiran ini, jangan sampai kita ada bolongnya. Untuk duduknya sudah per kelompok. Nah, ini kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di paling ujung. Setelah berkelompok, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi pembagian ahli waris. Namun sebelum ke materi, ada kuis terlebih dahulu. Silakan masing-masing kelompok, Bapak berikan waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu, ketika menjawab pertanyaan berikut ini. Soalnya seperti biasa, soal benar atau salah. Sekarang nomor 2, silakan untuk berdiskusi. Sudah selesai? Oke. Nomor 2, seorang suami yang ditinggalkan istrinya
tanpa anak berhak mendapatkan setengah dari harta warisan istrinya, seorang suami. Pernyataannya benar atau salah? Pernyataannya benar. Oke, boleh untuk dijelaskan oleh kelompok satu tadi yang menjawab pernyataannya benar. Alasannya? Alasannya kenapa? Ya. Karena jika seorang istri meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suaminya berhak atas 1/2 bagian. Oke. Itu berdasarkan Surat An-Nisa ayat 12. Itu berdasarkan Quran surat An-Nisa bahwasanya jika seorang istri meninggal tanpa meninggalkan keturunan, maka suaminya berhak atas 1/2 bagian atau setengah bagian. Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Oke. Baik, lanjut. Oke, Bapak hitung dulu hasil asesmen awal ini atau asesmen diagnosis ini. Oke, yang meraih nilai paling tinggi di asesmen diagnosis diraih oleh kelompok satu. Oke, baik, untuk hari ini kita ke mata pelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Bapak ada video, cuplikan video. Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Cukup dari pembahasan Maris. Siapa yang mau jawab pertanyaan berikut ini yang sesuai dengan video? Dimas, silakan. Dimas ke depan saja. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-mi'ras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yushiru misran. Mi'rasan yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Oke, baik, terima kasih Dimas. Tadi secara bahasa disebut al-mi'ras atau al-mi'ros, ya, karena bahasa Arab kan roh tidak ada. Nah, al-mi'ros yang merupakan bentuk masdar dari warisa yarisu irsan mi'rosan yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Contoh secara bahasa Paris, lihat ini spidol asalnya dari mana? Di meja Bapak. Sekarang ada di meja Winda. Nah, secara bahasa itu bisa disebut warisan. Kenapa? Nah, benar di depan berpindah. Sejauh ini dari video tadi barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau menanyakan? Boleh? Oh, Dimas lagi. Oke, silakan Dimas. Boleh. Mic-nya tidak sampai ya? Mau di depan? Oke, mau di depan. Baik. Silakan. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Siapa saja yang tidak berhak mendapatkan waris? Siapa saja yang tidak berhak mendapatkan? Oke, pertanyaannya bagus dan pertama untuk Dimas. Sebelum Bapak jawab, barangkali dari kalian semua ada yang ingin berusaha. Pas saya ingin coba menjawab, silahkan. Oke, kalau begitu salah satunya siapa saja yang tidak berhak? Pertama adalah orang yang membunuh si mayit.
Itu dalilnya tadi pengertian secara bahasa dan secara istilah sudah. Nah, untuk dalil dan ketentuannya bisa dilihat di sini dalilnya di luar ini. Dalilnya dari surat An-Nisa ayat 19. Oke, mari kita baca terlebih dahulu. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Shadaqallahul Adzim. Tiara boleh dibacakan terlebih dahulu arti dari surat An-Nisa ayat 19. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Intinya dari ayat ini bahwa ketentuan ahli waris sudah. Nah, ini kemudian dalil yang ketiga dari surat An-Nisa ayat 7. Siapa yang mau baca? Oke, jadi silakan boleh ke depan. Sama artinya oh, udah hafal. Oh, alhamdulillah udah hafal katanya ya. Udah hafal. Oke, baik kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw karusa nasiban mafruḍa. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Oke, terima kasih buat jadi ya. Bila antum, ya kenapa antum semalam tidurnya berapa? Jam 1. Astagfirullah. Kita sebagai siswa tidurnya diharapkan jangan melebihi dari jam 10. Dari jam 9 sampai jam 10 itu belajar. Kalau bertahan dulu. Ingat belajar itu semangat ya. Oke, baik, selanjutnya silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bapak bagi LKPD-nya. Silakan. Jadi bagi kelompok 1 lihat di LKPD-nya. Jadi apa yang dimaksud dengan mawaris dalam Islam? Jelaskan perbedaan antara harta waris dan harta wasiat. Silakan boleh ditulis di kertas. Untuk LKPD 2, LKPD 2, tuliskan siapa saja yang termasuk ahli waris. Di tiap-tiap LKPD itu memiliki perbedaan antara LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3 sesuai dengan soal yang ada di LKPD tersebut. Jadi silakan tugasnya kalian bagi-bagi tugas. Siapa yang mau mencari, siapa nanti yang akan berdiskusi,
mencari informasi siapa, yang bagian mencatat siapa. Nah ini bagiannya, bagian ahli waris. Sudah selesai? Wah, oke, ditulis, dicatat ini saja cukup. Dua, nanti antara perbedaan antara akta waris dan akta wasiat. Di sini juga tidak apa-apa, di belakangnya. Silakan langsung ditulis di LKPD juga tidak apa-apa di belakangnya. Nah, di belakangnya. Jadi juga tadi identifikasi ini ahli waris laki-laki, siapa saja ahli waris perempuan. Nah, perempuan saya mesti ada di sana. Nanti kayak bagian pecahan salah. Oke. Iya lain. Golongan ahli waris dari laki-laki. LKPD juga di sini. Ada? Belum? Di sini dalam suami, 2 anak perempuan dan seorang YHT yang diangkat 8. Udah semuanya? Udah? Oke, udah? Kelompok 1 udah siap? Udah selesai kelompok 1? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Oke, kalau udah siap, kita mau kelompok berapa dulu? 1 Pak. Urut aja. Mau berurut? Ya. Oke, baik, kalau berurut kita mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, siapa kelompok 1? Dibuat dalam apa? Oke, mau pakai media? Oke, katanya melalui media elektronik ya, ada Bapak kirim. Oke, silakan boleh ke depan. Mau siapa yang presentasi? Salsa? Silakan. Oke, silakan. Nanti untuk bagian yang presentasi, perkenalan dulu dari kelompok berapa, kemudian langsung ke inti materi. Silakan, di sini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Sakma dari kelompok 1 yang akan menjelaskan arti pengertian dari warisan atau mewaris. Warisan dalam bahasa Arab disebut Al-Miras. al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsani dasar yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah adalah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau
Rani ya. Nah, dia akan pulang dulu. Ya, silakan barangkali ada yang dari kelompok lain yang ingin menanggapi. Ya, lanjut ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 maju. Kelompok 2. Laki-laki yang menjadi penggaris. Ini dia kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfa. Izin menyampaikan presentasi diskusi kelompok 2 golongan laki-laki yang menjadi ahli waris. Berdasarkan prinsip antara saya maupun para ulama, ayah, anak, laki-laki, saudara laki, teman laki. Yang kedua ahli waris dalam kisah yang kuat ada ibu, anak perempuan, istri, saudara perempuan, dan nenek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 mau siapa silakan. Bagus. Dibaca. Silakan kelompok 3. Boleh sambil duduk juga boleh, silakan. Mau sambil duduk mau berdiri. Oke, duduk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Adiansyah dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang identifikasi ahli waris. Di pembagian ahli waris yang pertama itu ada bapak. Coba soalnya dulu dibacakan dari kelompok 2 dan kelompok 1 belum mengetahui mengenai soalnya. Silakan. Soal yang diberikan identifikasi ahli waris. Ya. Ada seorang perempuan istri meninggal dunia. Ahli waris adalah bapak ibu dan 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Harta peninggalan sebanyak 18 juta rupiah. Berapa bagian masing-masing yang didapatkan? Yang pertama ada bapak mendapatkan harta warisan sebanyak 1/6 dari harta tersebut. Yang kedua ada ibu mendapatkan 1/6 dari harta tersebut. Dan yang ketiga ada anak laki-laki asobah binafsi atau sisa. Sudah Pak. Ya, tutup. Saya kurang lebih mohon maaf ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penampilan presentasi dari kelompok 1 sudah baik, kelompok 2 juga sudah bagus, kelompok 3 juga sudah bagus. Alhamdulillah kita semuanya telah berhasil mengalahkan rasa malu kita sendiri ya.
Dan Bapak harapkan yang belum menjadi bagian atau yang belum menjadi presentasi di depannya Romi, yang belum menjadi duduknya Romi dirapikan. Yang dibiasakan rapi ya Romi. Kalau nanti kepada yang lainnya Romi dan kawan-kawan yang tentang presentasi, Bapak harap kalian munculkan PD-nya dimulai hari ini. Kalau tidak hari ini kita mulai mau kapan lagi? Kalau tidak hari ini kita memaksakan mau kapan lagi? Karena yang lain yang sudah tampil hari di depan, salah satunya adalah atas dasar memaksakan diri. Memaksakan diri meskipun mau memaksakan diri, nanti lama-lama bisa jadi terbiasa. Gitu. Oke, tadi presentasi sudah baik semuanya, tinggal nanti yang harus kita tingkatkan adalah ingat di awal presentasi ada pembukaan, di tengah kita masuk isi, di akhir juga ada penutupan. Dan dari kelompok yang tidak menerapkan itu mohon di penampilan yang selanjutnya untuk kita terapkan. Selanjutnya di penghujung materi ini silahkan kalian akses link Word Wall untuk evaluasi pembelajaran, ada di sudah Bapak share di grup kalian. Silahkan. Kalau misalnya nanti sudah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Klik mulai. Nah, nanti muncul pertanyaan. Kemudian di sana waktu untuk mengerjakannya adalah 10 menit. Tidak boleh lebih dari 10 menit. Jadi usahakan lebih cepat. Ketika klik mulai, waktu kalian hanya 10 menit. Oke, waktu silakan untuk mulai klik dan mulai, waktu dimulai dari sekarang. Oke, silakan handphonenya. Oke, baik, sudah selesai semua. Bapak hitung rekamannya terlebih dahulu pada aplikasi ini ya. Oke, ya sudah dapat kita lihat peringkat ke-1 sampai ke terakhirnya. Alhamdulillah di papan peringkat ini 80%-nya yang lulus di atas KKM. Terima kasih Bapak ucapkan di peringkat yang pertama untuk hasil asesmen ini diraih oleh Ananda Agus Ardiansah. Untuk peringkat kedua diraih oleh Ananda Dimas. Untuk kelompok 3 diraih oleh Ananda Yadi. Oke, terima kasih pada tadi yang telah ikut aktif. Kemudian untuk terakhir kelompok yang paling aktif, kelompok yang tadi melalui penilaian Bapak adalah yang paling baik, diraih oleh kelompok 1. Untuk kedepannya mari kita refleksikan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai tadi pengertian waris, kemudian secara bahasa dan secara istilah, pembagian ahli warisnya. Mari kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari studi kasus di dalam LKPR tersebut, mungkin itu di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita menemukan kasus yang seperti itu. Nah, tinggal nanti kalau kita menemukan kasus yang seperti itu, penyelesaiannya harus seperti apa? Begitu. Jadi dengan hikmah dari studi kasus melalui LKPR itu merangsang pikiran kita untuk bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Terakhir sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya mengenai hal ini? Ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya, artinya tanda kita sudah memahami hal ini. Silahkan nanti barangkali ada yang mau bertanyakan mengenai waris, ya. Mau lewat WA
melalui blog pribadi juga silahkan Bapak sudah kirim linknya untuk link khusus tanya jawab mengenai agama gitu. Nah, di akhir mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selanjutnya doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna allati yanfa'una Rabbi fa'ina wa fa'ilana wa qurrati lana fi'ilina tawassalna bina alumi tawassalna bitarimi anta nurana wasi'an wa anta Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul kembali di pertemuan yang selanjutnya lengkap semuanya dan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.